Ada orang mau pemilihan. Nih, masjid ini ada karpet tidak? Tidak kate, sudah. Aku tunjuk karpet baik. Berapa banyak? Ya. Ternyata orang ini tidak terpilih. Dia ambil lagi karpetnya. Ada tidak? Ada kejadian kemarin. Astagfirullah. Itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala, ada pacak diambil lagi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya wakaf tanah, wakaf bangunan, itu segera diganti atas namanya, supaya nanti jangan salah paham dengan ahli waris. Karena kejadian, ya kejadian seperti itu. Kalau kita sudah wakaf untuk masjid, sudahlah, itu udah jadi pahala kita, pahala luar biasa. Jangan sampai berubah-ubah lagi. Jadi biarkan itu untuk masyarakat, untuk kaum muslimin yang menggunakannya. Jadi wakaf sifatnya seperti itu, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa ditarik ulang, tidak bisa dijual, kecuali kalau memang rusak, tidak bisa dipakai, kipas anginnya rusak, sudah pertama-tama kita perbaiki dulu. Tidak bisa, ya sudah, kalau tidak bisa maka ditukar, kalau bisa ditukar-tukar, kalau tidak bisa dijual, ya dijual, kita ganti yang lain, uangnya dimasukkan ke dalam kas masjid. Ya, kalaupun tidak bisa, ya sudah dirongsok berapapun dapatnya. Jangan sampai kipas itu kemudian dibuang begitu saja, karena itu bagian dari hak orang yang dulu ngasih. Orang yang ngasih itu kan kepingin amalnya jalan. Makanya tidak boleh sembarangan merubah masjid misalnya. Ini karpetnya masih bagus, masih layak untuk dipakai. Tahu-tahu ada yang mau ngasih karpet baru, karpet lamanya dibuang. Nggak boleh, tunggu dulu ini. Kalau ada orang yang mau ngasih, cari yang lain. Kira-kira apa fasilitas yang belum? Oh, masjid ini dakate AC, pasang AC, seperti itu. Kalau kita mau meluaskan masjid, boleh. Tapi kalau memang jamaahnya sudah membludak, tidak cukup lagi. Ini kalau sholat paling-paling 2 baris, 3 baris. Masjidnya masih luas, pengen ditingkat. Untuk apa ditingkat? Ya, mendingan uangnya itu kasih ke masjid yang lain, untuk wakaf ke tempat yang lain. Nah, jadi semua itu adalah bagian dari hubungan kita kepada sesama manusia. Meskipun wakaf itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya kita membantu sesama manusia. Orang yang sholat di situ, ya, orang yang menggunakan, misalnya ada orang wakaf sumur, airnya diminum oleh masyarakat, pahalanya luar biasa banyak. Orang yang wakaf untuk sekolahan, ya, orang yang wakaf untuk kegiatan-kegiatan amal, ya, termasuk tadi ada rencana bank infak, luar biasa. Itu tujuannya sosial, untuk membantu sesama manusia, karena tujuannya untuk memberikan bantuan kepada sesama orang Islam yang anggotanya di situ. Kita sekarang ini kalau mau ngutang, ada ndak yang ngutang ndak kate bunga? Susah. Ya, hutang ndak pakai bunga itu susah. Sekarang jangankan itu, kita nak ngutang baik tanpa bunga itu susah luar biasa. Kita punya teman nak ngutang berapa? 10 juta. Pertanyaannya macam-macam. Kapan nak bayar? Apa jaminan? Apa bener kau ini? Macam-macam. Ada stempel, ada materai. Karena memang sekarang ini keadaan banyak orang yang tidak bertanggung jawab dengan harta orang lain. Kalau dulu di zaman Nabi, lihat cerita-cerita orang dahulu. Ada orang mau hutang 100 dinar, gampang. 100 dinar itu tidak kecil. 1 dinar itu 4 gram, 4,25 gram emas. Jadi kalau misalnya 1 gram itu 500.000, 1 dinar itu berarti minimal 2 juta. Ya, sekarang emas kan sudah sampai 600, mungkin hampir 700.000. Ya, jadi 2 juta 1 dinar. Kalau 100 dinar berarti 2 juta kali 100. Berarti berapa, Pak? 200 juta. Zaman mah ini nak pinjam 200 juta, susah. Ya, macem-macem. Ya, kalau dulu 100 dinar, 500 dinar, gampang, karena orang itu benar-benar bayar. Orang itu benar-benar bayar. Kenapa kok sampai berubah keadaan? Karena semakin ke belakang ini semakin orang tamak. Orang itu mau mengambil harta orang lain dengan cara apapun. Akhirnya orang tidak percaya lagi. Ya, orang tidak percaya lagi. Sekarang susah kita. Nah, alhamdulillah ini ada sebuah inovasi. Dan semoga kita bisa membantunya. Kayak kita niatkan sebagai ibadah. Ya, kita niatkan sebagai
ibadah. Mungkin kita tidak banyak memanfaatkannya, tapi kita niatkan untuk menolong orang lain, maka itu pahalanya luar biasa. Apalagi kalau kita niatkan untuk pengembangan dari agama kita, bagian dari dakwah, itu akan dihitung sebagai jihad fisabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah di jalan Allah untuk dakwah, untuk kegiatan majlis-majlis taklim seperti ini, untuk pendidikan, ya, untuk membangun masjid, itu semuanya fisabilillah. Yang menafkahkan fisabilillah kamathili habbatin, sepertinya ia bersedekah dengan satu biji. Ya, dia bersedekah dengan satu biji tapi bibit unggul. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, lalu setiap biji itu akan menumbuhkan 100 mi'atu habbah, 100 biji yang lain. Ya. Jadi luar biasa pahalanya, sangat berlipat-lipat, sangat berlipat-lipat. Nah, ketika kita berinfak juga, memang kita perlu untuk melihat objek daripada sedekah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang banyak sering infak, punya rezeki, kita nafkahkan. Tapi kita bisa melihat mana prioritas. Kita lihat skala prioritas, mana sedekah kita yang paling banyak memberikan manfaat. Itulah yang akan memberikan pahala yang paling banyak. Semakin banyak manfaatnya, semakin besar pahalanya. Kalau kita misalnya punya uang 100.000, misal, kita belikan nasi bungkus. Satu nasi bungkus nilainya katakanlah 20.000. Nasi dengan air mineralnya. Lalu kita bagikan ke 5 orang fakir miskin. Ya, akhirnya mereka dengan makan itu badannya sehat, kita dapat pahala. Orang itu setelah kenyang dia bisa sholat dengan tenang, kita dapat pahala dari sholatnya. Orang itu dengan badan yang sehat dia membantu orang lain, kita dapat pahalanya juga dengan nasi bungkus tadi itu. Tapi kita kasih nasi bungkus jam 12, nanti jam 8 malam orang itu sudah lapar lagi. Nasi bungkus kita sudah hilang manfaatnya. Ya, dia butuh makan lagi. Akhirnya manfaat dari nasi bungkus kita siang hari itu sudah tidak ada lagi pada orang tersebut. Pahala yang kita dapatkan mungkin sudah habis, tidak ada lagi. Tapi kalau misalnya 100.000 tadi itu, kita belikan semen, dapat 2 sak semen, kita taruh di masjid, kita letakkan di sekolah, kita letakkan untuk bangun majlis taklim, untuk pembangunan pesantren, lalu oleh pengurus masjid dibangun untuk dinding bagian masjid itu. Selama dinding itu berdiri, masih ada di masjid, pahala dari semen yang kita berikan terus mengalir. Bayangkan kalau semen 2 sak kita itu jadi kira-kira mungkin 10 meter persegi dari dinding. Ya, selama dinding itu ada berdiri bertahun-tahun, pahala terus mengalir untuk kita. Ada orang sholat, kita dapat pahalanya. Ya, ada orang istirahat di masjid, kita dapat pahalanya. Ada orang iktikaf, kita dapat pahalanya. Nggak berhenti-berhenti. Sama-sama 100.000. 100.000 tadi yang pertama untuk manusia, dimakan untuk pribadinya. Ada 100.000 yang manfaatnya tetap, pahalanya mengalir. Memang dua-duanya baik, tapi untuk masjid ini jauh lebih banyak pahalanya. Kita beli, kita punya dana misalnya 1 juta, kita belikan karpet ya untuk masjid. Panjangnya misalnya 15 meter. 15 meter itu setiap hari untuk orang sholat berdiri di atasnya. 15 meter cukup sampai 30 orang. Pahala 30 orang dikirim untuk kita. Bayangkan kita satu hari sholatnya cuma 5 kali. Subuhnya cuma sekali. Kalau karpet itu subuh tadi di atasnya berdiri 30 orang, artinya kita sudah dapat kiriman 30 sholat subuh hari itu. Padahal kita mengerjakan untuk diri kita cuma dapat 1. Jadi pahala kita mungkin gara-gara karpet itu lebih besar daripada pahala yang kita kerjakan sendiri. Belum tentu hari itu kita sholatnya di masjid. Ya, belum tentu tepat waktu, mungkin bangunnya jam 7, jam 8, pahala subuhnya semakin berkurang. Nah, itulah luar biasanya sedekah. Dan sedekah itu mari kita prioritaskan pada hal-hal yang manfaatnya luas. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya umum,
jalan raya. Bayangkan kalau misalnya kita bangun jembatan, di situ ada jembatan. Kita bangun jembatan itu. Tiap hari yang lewat di situ misalnya ada 1000 orang, pahala 1000 orang untuk kita. Setiap orang yang lewat jalan kita dapat pahalanya. Bayangkan kalau jalan ini nanti bertahan selama puluhan tahun, selama ratusan tahun, jalan itu yang kita buat, pahala tidak pernah berhenti untuk kita. Makanya para penguasa itu pahalanya besar. Ya, penguasa teken buat misalnya jalan di bagus, di aspal, di beton. Semua orang yang jalan di situ dia dapat pahalanya. Tapi hati-hati juga penguasa. Dia nilep barang yang seharusnya dana untuk desa itu misalnya 1 miliar, diturunkannya cuma 700 juta, mana yang 300? Kalau orang tua kita sudah tua, tidak memiliki harta, hidupnya susah, maka wajib bagi anaknya, bukan anak laki-laki saja. Ini jangan salah paham. Sebagian ada yang mengatakan yang wajib memelihara orang tuanya adalah anak laki-laki, itu tidak tepat. Tetapi semuanya wajib untuk menafkahi orang tuanya. Kalau orang tua kita sudah berkecukupan, ya, dia punya usaha, hidupnya sudah cukup, sudah makmur, kita tidak bantu juga tidak apa-apa, maka suatu saat kita datang bawa makanan, kita belikan pakaian, kita ajak misalnya umroh, itu semua bagian dari sedekah. Itu yang terbaik. Yang pertama kepada keluarga paling dekat kita, yaitu orang tua. Demikianlah sedikit tausiah ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dengar bisa kita amalkan, bisa menjadikan hidup kita lebih baik di masa yang akan datang. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.